Ya, kalau kita perhatikan kan ada suatu delik ya, bahwa artinya bahwa ada suatu laporan di dalam suatu perkara yang dilaporkan oleh orang yang menjadi korban. Yang berkaitan dengan ini kan bahwa yang dilaporkan berarti ada suatu produk perjanjian yang dimana di dalam perjanjian itu tidak dilaksanakan. Bisa tidak dilaksanakan karena prestasi terjadi atau ada penyelundupan hukum. Nah, ketika di dalam siapapun orang melapor, maka harus dilanjuti laporan tersebut. Kalau tidak dilanjuti oleh laporan tersebut, maka harus dihentikan. Proses di dalam kepolisian itu kan ada 3 proses, pertama klarifikasi, penyelidikan, dan penyidikan. Pertanyaannya, sudah sampai di mana nih proses? Sehingga dalam kasus ya, kita itu, menurut saya bahwa penyidik kepolisian lagi sedang mempelajari secara anatomi apakah ranah ini masuk ke dalam apakah ranah pidana atau perdata. Karena pastinya kan ada batas waktu ya dalam laporan. Ada batas waktu laporannya. Bahwa setiap perkara yang dilaporkan harus ada lanjutannya. Ya. Ketika dilaporkan seseorang jadi terlapor lalu ada klarifikasi. Nah, klarifikasi menentukan apakah ini masuk laporannya masuk perkara pidana atau tidak, atau perdata atau apapun ya. Memanggil para pihak untuk mengklarifikasi. Setelah itu baru ada diskresi namanya dari penyidik. Apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak? Udah maksudnya kan udah di Polda, Mabes gitu ya kan sampai ke Polda lagi. Akhirnya yang Gigi sama Bang Marita sendiri hampir nih Bang. Seperti apa? Ya. Biasanya kalau laporan dari Mabes, karena Mabes mungkin hanya bisa menjawab bahwa ini wewenang yurisdiksinya di Polda, maka turunkan. Maka biarlah nanti Polda yang punya yurisdiksi, bukan Mabes Polri. Bukan Mabes tidak mau ngurus, tapi kan banyak sekali kan persoalan pekerjaan dari Mabes Polri. Maka itu secara hukum bukan berarti dari diproses, tapi akhirnya diberikan kepada kepolisian daerah untuk mengurusi perkara tersebut. Artinya yurisdiksinya lah tetap sama kepolisian tapi beda di Polri. Gitu. Bang, artinya kalau misalnya kayak gitu bisa masuk ke pemalsuan nggak sih? Kan dugaan, Oh, ya. praduga ya. Yang dilaporkan apa dulu? Yang dilaporkan adalah tentang pemalsuan. Maka apabila dia merasa bahwa dalam produk perjanjian itu dia tidak pernah mendatangani, maka dia melaporkannya pasalnya dengan pasal 263 pemalsuan surat, apakah pasalnya 266 memberi keterangan palsu atau pemalsuan surat 264 gitu ya, pemalsuan surat dalam atau autentik. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ada suatu laporan pemalsuan surat, maka dia harus membuktikan apa yang dipalsukan, apakah isinya kan ada tangan kah. Nah, kalau merasa bahwa saya nggak pernah tanda tangan, nah, itu harus dibuktikan nanti dalam proses dalam fase-fase penyelidikan. Maka nanti ada yang terakhir namanya puslapor, pusat lapor dan pembinaan menentukan apakah tanda tangannya identik atau non identik. Itu penentu. Kalau dia merasa tidak pernah tanda tangan. Tetapi apabila emang isi produk yang dipalsukan, misal saya tanda tangan, saya nggak tahu isinya, itu kesalahan siapa? Tanda tangan. Namanya syarat sahnya produk perjanjian adalah sepakati kedua pendatangan. Oh, saya nggak pernah baca itu, ya salahnya ada skill sama nggak baca. Kecuali di sini ada pemalsuan, merasa tidak tahu, menjadi korban ya. Bahwa seakan-akan pemalsuan surat itu adalah seakan-akan surat itu menjadi benar, pada aslinya palsu. Isinya benar tapi dibilang palsu, atau sebaliknya. Nah, secara konstruksi hukumnya adalah pemalsuan surat itu harus dibuktikan dengan adanya korban. Pasal 263 itu artinya gini, ada pemalsuan surat, lalu ada korban.
Korbannya apa? Dengan memasukkan surat inilah saya nggak bisa menjual rumah, tidak bisa menghasilkan uang. Oke, gitu. Jadi harus dipisahkan. Apa yang dipalsukan? Apakah isinya atau tanda tangannya? Tapi kedua ini kadang benar, tapi saya nggak tahu. Itu kesalahan mereka. Jadi tetap hukum itu tidak menyatakan seperti itu, kecuali dalam kondisi apa? Sakit, dipaksakan. Mabuk. Hah? Mabuk juga. Keadaan yang tadi hilang, lalai, tak mabuk. Ya, itu kan tadi ya, kondisi-kondisi memang orang yang tidak pantas untuk cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Ya. Tapi andai kata memang ternyata dia menandatangani itu walaupun tidak membaca detail itu, dia bisa membatalkan nggak? Tidak bisa. Pertanyaannya, kalau surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, dan sebagai kekuatan hukum ada bahasa klausul itu, saya kan berarti artinya surat pernyataan ini dibuat dengan keadaan kondisi sehat, bersehat dan memang tahu. Tidak bisa main semata-mata, oh saya itu karena dipaksakan, sama ada tantangan, kecuali ada pemaksaan, ada ancaman. Berarti bisa jadi hal itu yang ngebuat alot ya bang, karena kan dia Gideon ini udah ke Polres, iya, penyidik akhirnya berpikir ini ranah bukan pidana, ini perdata, bukan prestasi. Nggak ada pilihan lain. Kalau untuk kepolisian menurut saya ini mungkin digelar perkara akan berhenti. Untuk Gideon sendiri mungkin ada solusi lain nggak ada? Dari siapa? Untuk Gideon sendiri nggak Ya, ada. salah satunya adalah dia melakukan ya gugatan, ada kerugian apa, ada uang prestasi apa, itu gugat aja. Ingkar janjinya di mana? Kan ini masalah ingkar janji, masalah uang prestasi, gitu. Bukan masalah adanya suatu kontekstual menggelapkan barang, menggelapkan harta. Walaupun judulnya ini harta gue nggak dikasih gitu kan, karena ada konsensualisme, adanya produk perjanjian tadi. Mungkin terakhir ya bang, kalau misalnya ternyata keadaannya seperti untuk kasusnya Gideon ini, semestinya dari abang sarannya apa mungkin solusinya untuk entah kekeluargaan kah atau apa? Pertama harus dibaca bicara antara dialogis lah ya, dua pihak. Kan dulu saya punya harta. Setelah itu kita buktikan kalau memang nggak ada, deadlock dia buktikan di kasus perdata gugatan. Bahwa ini harta berasal dari mana dan harta ini gonogini atau tidak. Nah nanti ingkrah, putusan amarnya terakhir apa, ikutin aturan itu. Nah dari situ baru larinya pidana pintunya. Kalau ada yang pidana kenapa orang yang bujuk rayu dalam kasus ini sekitar berapa? nggak ada bujuk rayu. Bujuk rayu di mana? Ini kan kasus, kalau bujuk rayu kasusnya kan apabila penipuan. Ini kan nggak ada penipuan. Tanda tangannya benar, cuma isinya menyatakan kapan dapatnya kan. Itu kan berarti kan ada hak perdataan, hak kebenaran yang belum dapat terima. Bukan pidana, menggelapkan. Kalau dibilang, oh iya saya mau hitung-hitungan dulu, mau apa? Terus saya ngapain digelapin? Bukan dia atas nama dia kuatin dulu perdatanya, putusan perdatanya seperti apa sampai ingkrah menyatakan harta itu dibagi dua karena misalnya isinya amanah menyatakan bahwa harta ini memang dimiliki kedua pihak, harta ini memang dibagi dua. Nah dari situ kalau ada yang wapres masuk pintunya pidana. Kan berapa pemimpinnya kayak gitu? Ya kan macam-macam, kalau penggalapan dan harta kan enggak pasalnya kan bagi dua. Ya bisa juga nanti diblok, pasalnya dieksekusi, lalu disita, macam-macam perjalanan perdata. Bisa dibilang ini membuat pihak kepolisian agak rancu dan bingung. Bukan rancu bingung polisian menyatakan sebenarnya pengen harusnya menjawab ini kasusnya ranah perdata udah selesai.